Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Darmadi, selaku koordinator dari tata usaha, beserta rekan-rekan sekalian yang menghadiri di ruangan rapat ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat melakukan presentasi terkait sosialisasi core value berakhlak. Untuk tim penyusun yaitu adalah Ki Agus Ardi Julistiawan, STR Klim, lalu Kharir Prestia Diastari, STR Klim, Iman Ahmad Diartian, SSI, dan juga Rizka Fayu Fadila, AMT. Dalam presentasi kali ini akan dijelaskan latar belakang mengapa core value berakhlak sangat dibutuhkan, lalu juga nanti penjelasan tentang core value berakhlak dan juga diakhiri dengan sesi tanya jawab. Untuk latar belakang, dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis di tempat kerja yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Oleh karena itu, diperlukan SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, dan menguasai iptek. Diperlukan juga sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan perkembangan iptek terkini. Dan juga diperlukan aturan-aturan yang mempermudah dalam proses pelayanan dan penyederhanaan proses birokrasi. Untuk core value berakhlak sendiri artinya adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk berorientasi pelayanan, ASN diharuskan berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, yaitu dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, melayani masyarakat dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan kinerja tiada henti. Untuk perwujudan perilaku berorientasi pelayanan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, melayani masyarakat sesuai tupoksi, menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif, menuntaskan segala pekerjaan, mengucapkan senyum sapa salam saat melayani, menyediakan informasi yang aktual dan akurat, melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang perbedaan kedudukan, jabatan, suku, agama, ras, dan jenis kelamin, memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif, menindaklanjuti setiap kritik dan saran yang diterima, dan juga melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan. Selanjutnya yaitu akuntabel. Untuk akuntabel sendiri memiliki definisi yaitu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduk sebagai pelayanan publik kepada atasan dan lebih luas lagi kepada publik. Untuk core-nya yaitu terdapat 4, yang pertama integritas, yang kedua konsisten, yang ketiga dapat dipercaya, dan yang 4 transparan. Nah, untuk kode etiknya sendiri yaitu kita untuk menerapkan akuntabel harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk akuntabelnya sendiri itu yang pertama kita harus menentukan tujuan dan tanggung jawab.
Selanjutnya, merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kemudian mengimplementasikan monitoring kemajuan, dan selanjutnya memberikan laporan secara lengkap, kemudian memberikan evaluasi, masukan, dan perbaikan. Untuk prinsip atau prosesnya akuntabel ini akan terus berputar seperti yang terdapat pada slide. Izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kompeten, di mana kompeten ini merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu secara memadai atau kapasitas mental seseorang untuk memahami suatu proses. Di mana kata kunci untuk kompeten ini yaitu yang pertama kinerja terbaik, yang kedua keberhasilan, yang ketiga learning ability, dan yang keempat yaitu ahli di bidangnya. Selanjutnya yaitu kode etik. Dalam berperilaku kompeten ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, selanjutnya membantu orang lain belajar, dan yang terakhir itu untuk melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, implementasi kompeten ini yaitu dapat dilakukan dengan cara pengembangan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu klasikal dan non-klasikal. Pelatihan non-klasikal ini diberikan melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan juga bisa pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta, di mana pelatihan non-klasikal ini dapat dilakukan selama paling lamanya 1 tahun, dan pelaksanaannya langsung dikoordinasikan dengan BKN dan LAN. Selanjutnya pendekatan pelatihan klasikal. Dengan klasikal ini pembelajaran yang diberikan itu tatap muka di dalam kelas, dan paling kurang yaitu melalui pelatihan, seminar, kursus, dan penataran. Pengembangan kompetensi selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan ini dilakukan dengan cara pemberian tugas belajar dengan tujuan memenuhi kebutuhan standar kompetensi bidang, jabatan, dan pengembangan karir. Selanjutnya yaitu core value berakhlak harmonis. Harmonis ini merupakan kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Kata kunci untuk harmonis ini sendiri yaitu peduli atau caring, perbedaan, dan yang ketiga itu selaras. Selanjutnya yaitu kode etik dalam berperilaku harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua suka menolong orang lain, dan yang ketiga yaitu membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya yaitu bagaimana peran ASN yang harmonis. ASN yang harmonis dia harus bersikap netral dan adil. Netral di sini diartikan kita sebagai ASN tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Selanjutnya, sebagai seorang ASN kita harus mampu mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. Selanjutnya, sebagai seorang PNS juga harus memiliki sikap yang toleran atas perbedaan, dan juga dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki sikap yang suka menolong, baik kepada pengguna layanan atau stakeholder, juga membantu kolega sesama PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya, mengapa harmonis ini penting dalam lingkungan kita bekerja? Karena suasana harmonis ini dalam lingkungan kerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling berkolaborasi dan bekerja sama,
dan juga meningkatkan produktivitas kita bekerja dan kualitas layanan kepada para pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ardi. Mohon izin Pak, saya akan menjelaskan tentang loyal, di mana definisi loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, di mana kata kunci loyal adalah komitmen, kemudian dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Kata kunci yang pertama di sini dimaksudkan komitmen, yang mana bermakna perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau hubungan keterikatan dan rasa tanggung jawab akan sesuatu. Kemudian dedikasi bermakna pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha yang mempunyai tujuan yang mulia. Dedikasi ini bisa juga seperti pengabdian untuk melaksanakan cita-cita yang luhur dan diperlukan adanya sebuah keyakinan yang teguh. Yang ketiga adalah kontribusi, bermakna keterlibatan, keikutsertaan, subangsih yang diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa pemikiran, kepemimpinan, kinerja, profesionalisme, finansial, atau tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien. Yang keempat adalah nasionalisme, di mana bermakna suatu keadaan atau pikiran yang mengembangkan keyakinan bahwa kesetiaan terbesar mesti diberikan untuk negara, atau suatu sikap cinta tanah air atau bangsa dan negara sebagai wujud dari cita-cita dan tujuan yang diikat sikap-sikap politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai wujud persatuan dan kemerdekaan nasional dengan prinsip kebebasan dan kesamarataan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang terakhir adalah pengabdian, di mana bermakna perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua itu dilakukan dengan ikhlas. Kemudian di sini ada kode etik, di mana kode etik dalam konteks loyal adalah memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintah yang sah. Kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Dan yang terakhir adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Kemudian di sini ada konteks umum perilaku loyal. Di sini adalah salah satunya membangun rasa kecintaan dan memiliki dan meningkatkan kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan rohani. Next. Yang selanjutnya adalah adaptif, di mana adaptif didefinisikan sebagai suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Kata kunci yang pertama adalah inovasi. Inovasi diartikan sebagai terobosan-terobosan baru yang dapat diciptakan oleh seorang ASN ketika ia berada di lingkungan baru atau di lingkungan tempat kerja yang ia ditempatkan. Kemudian ada antusias terhadap perubahan, dan yang terakhir adalah proaktif. Kemudian kode etik terhadap perilaku adaptif ada cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Kemudian yang terakhir adalah bertindak proaktif. Nah, ciri individu yang pertama adalah eksperimen orang yang beradaptasi, di mana di sini yang dimaksud adaptasi kita harus terbuka terhadap perubahan dan harus memiliki kemauan dalam hal toleransi emosional, ketabahan mental, dan bimbingan spiritual. Kemudian yang kedua adalah melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Nah, di sini dimaksudkan beradaptasi juga berarti tumbuh, berubah. Sebagai individu aktif, maka persepsi mengenai apa yang dulu diyakini sebagai sebuah kebenaran diklasifikasikan sebagai kesalahan, dan kemudian mengadopsi apa yang sekarang diyakini sebagai kebenaran baru. Yang ketiga adalah memiliki sumber daya, di mana orang yang memiliki dan menguasai sumber daya tidak akan terjebak pada satu solusi untuk memecahkan masalah. Orang yang mudah beradaptasi memiliki rencana darurat ketika rencana A tidak berhasil, melainkan memiliki plan-plan yang banyak. Yang keempat adalah selalu berpikir ke depan, di mana selalu terbuka terhadap peluang. Orang yang mudah beradaptasi selalu mencari perbaikan, karena setiap perbaikan kecil yang akan mengubah biasa menjadi luar biasa, dan tidak ada ketergantungan pada satu solusi saja. Yang kelima adalah tidak mudah mengeluh.
Ciri individu adaptif tidak mengeluh jika mereka tidak dapat mengubah atau memengaruhi keputusan, mereka akan beradaptasi dan terus maju. Yang keenam adalah orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan, di mana mereka bukan korban pengaruh eksternal karena mereka proaktif. Untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru, maka kita harus siap untuk melepaskan yang lama. Orang yang dapat beradaptasi tidak menyimpan dendam atau menghindari kesalahan yang tidak perlu, tetapi sebaliknya menyerap, memahami, dan melanjutkan. Yang ketujuh adalah tidak mencari popularitas, di mana mereka tidak peduli dengan pusat perhatian karena mereka tahu itu hanya sementara. Daripada menyia-nyiakan upaya untuk masalah sementara, mereka mengalihkan fokus mereka ke rintangan berikutnya untuk maju. Dari permainan sehingga ketika semua orang akhirnya berlompat ke papan, mereka sudah pindah ke tantangan berikutnya. Kemudian yang kedelapan adalah memiliki rasa ingin tahu, di mana ciri-ciri sifat orang yang memiliki rasa ingin tahu, tanpa rasa ingin tahu tidak akan ada kemampuan beradaptasi. Orang yang mudah beradaptasi, belajar dan terus belajar memiliki keingintahuan yang tinggi. Keingintahuan akan mendorong kita pada pertumbuhan. Kemudian yang 9 adalah beradaptasi dan memperhatikan sistem. Orang yang dapat beradaptasi melihat seluruh hutan daripada hanya beberapa pohon. Mereka harus melakukannya, jika tidak mereka akan kekurangan basis konteks dari mana mereka mendasarkan keputusan mereka untuk beradaptasi. Yang ke-11, membuka pikiran, di mana jika Anda tidak mau mendengarkan sudut pandang orang lain, maka Anda akan terbatas dalam pemikiran sendiri. Kemudian, itu juga berarti akan terbatas dalam kemampuan beradaptasi. Semakin banyak konteks yang kita miliki, semakin banyak pilihan yang memposisikan kita menuju perubahan. Dan yang terakhir adalah memahami apa yang sedang diperjuangkan. Di mana pilihan untuk berubah bukanlah pilihan yang mudah, namun juga bukan pilihan untuk tetap sama. Memilih untuk beradaptasi dengan sesuatu yang baru dan meninggalkan yang lama membutuhkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pribadi. Kemudian di sini manfaat dari sifat adaptif yaitu dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua adalah memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga adalah mendorong kita sebagai jiwa untuk memiliki kewirausahaan. Yang keempat adalah terkait dengan kinerja instansi. Dan yang terakhir adalah memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Untuk aspek yang terakhir yaitu kolaboratif, di mana kolaboratif adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, untuk kata kuncinya terdapat kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hati yang lebih baik. Nah, untuk kode etiknya, kita memberikan kesempatan pada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, serta memberikan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, untuk collaborative governance itu adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan berinteraksi saling menguntungkan antara aktor governance atau instansi pemerintahan. Nah, untuk mencapai kolaboratif itu harus memiliki beberapa proses. Yang pertama yaitu ada trust building atau membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kemudian yang kedua ada face to face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga komitmen terhadap proses, yaitu adanya pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Dan yang keempat yaitu adanya pemahaman bersama berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang kelima yaitu pengembangan outcome yang transparan. Nah, di kolaborasi ini terdapat 6 kriteria penting. Yang pertama yaitu forum yang diperkasai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung.
Dan yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Kemudian yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, serta yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, berikut ada video mengenai berakhlak. Kami mencoba menjadi yang terbaik, melayani bangsa dengan sepenuh hati. Berakhlak kami junjung teguhkan diri, dan jadikan pedoman serta kekuatan. Hadir di sini untuk mengabdi, laksanakan tugas kebanggaan negeri. Berorientasi untuk melayani bangsa dengan akuntabilitas tinggi. Di sini tugas dengan hati, tunjukkan kompetensi dalam harmoni, melayani bangsa, layak tanpa batasannya, selalu adaptif dan berkolaborasi. Tangan, satu tujuan, Untuk menjadikan ASN lebih berakhlak, bekerja sepenuh hati, tulus membantu sesama, dengan bangga kami melayani bangsa.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, Baiklah, saya ingin bertanya kepada berkatuh. Saya adalah adaptif terdapat inovasi. Nah, contoh inovasi yang bisa diterapkan. Mohon izin Pak, izin menjawab dari pertanyaan Bang Kolbi. Kalau dari pertanyaannya adalah adanya inovasi dalam materi besi. Kemudian kalau inovasi yang bisa sebagai gambaran, contohnya adalah mungkin dapat diambil di stasiun kita, seperti sekarang kan mungkin prediksi masih menggunakan data dari HMWF. Nah, mungkin kedepannya jika lebih berusaha lagi, prediksi nanti kita bisa menggunakan data kita. Jadi data yang data PM maupun data kualitas udara yang lain bisa kita gunakan untuk memprediksi. Jadi menghasilkan produk dari kita sendiri. Kemudian setelah kita prediksi, kita validasi atau verifikasi dengan data kita sendiri. Jadi produk dari kita untuk orang lain, jadi tidak menggunakan produk orang lain terus kemudian disebarkan untuk orang lain juga. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Bang Kolbi atas pertanyaannya. Mungkin selanjutnya dari saya ya teman-teman ya. Seperti yang pernah saya sampaikan di sesi presentasi Ridwan kemarin, slide ini cukup bagus ya. Mungkin ini bisa menjadi pegangan teman-teman yang mengikuti Latsa sekarang untuk kedepannya, untuk terus berjaya dan bertugas di tempat kerja masing-masing. Mungkin teman-teman tidak akan selalu bertugas di tempat kerja ini ya. Mungkin ini jadikanlah ini pedoman untuk terus nanti bekerja di tempat lain gitu. Terus mungkin sedikit pertanyaan dari saya. Saya mengkaitkan di sini yang keterangan akuntabel dengan loyalitas ya, dengan loyal ya. Nah, pertanyaan saya di sini mungkin saya maunya masing teman-teman nanti memberi penjelasan. Ya, memberikan penjelasan. Jadi coba terangkan implementasi dari akuntabel terhadap loyalitas menurut bidang tugas kerja teman-teman masing-masing untuk dapat diterapkan di unit kerja sekarang ini. Silakan, mungkin bisa dengan contoh juga silakan gitu. Mungkin saya contohkan ya sifatnya loyal di sini ya. Mungkin teman-teman mungkin keberatan jika dikasih tugas di luar jam kerja, apakah itu bisa ada hubungan dengan loyal kan gitu. Saya rasa itu bisa ada hubungan dengan loyalitas kan gitu. Silakan, mungkin teman-teman bisa memberi contoh nanti. Jadi masing-masing teman-teman coba kasih bentuk implementasi yang saya maksud gitu. Kasih saya harus kayak gini, karena di sini ya yang sifatnya loyal ini bisa stakeholder internal, bisa ke stakeholder eksternal gitu. Stakeholder internal ini mungkin kita di dalam kantor, stakeholder eksternal ini untuk ke pelanggan, mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin silakan siapa yang duluan.
izin Pak, mungkin kami minta waktu untuk berpikir dan menjawabnya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak atas waktunya Pak. Untuk semuanya mungkin Tia, Dila, Iman dan saya pengen mereview lagi soal yang tadi yang ada 6. Ini kan ada 6 akhlak ya, akhlak dan 6 kegiatan ya. Sekarang saya mau review. Menurut kalian tujuan umumnya apa? Itu. Tujuan umumnya apa dan manfaatnya gimana? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan ada 6 ya. 7, 6. Oh tambah ber. Oke. Dari ketujuh itu, ya kan, kira-kira mana yang paling penting? Bisa nggak dihilangin 1-2-nya itu? Itu yang utama yang mana? Dari ketujuh itu. Terus yang ketiga, tadi kan disampaikan ada semacam apa tadi? 7 itu kan ada semacam lingkaran tuh kan, berkesinambungan toh. Itu bagaimana kalau susunannya berubah? Nah itu, ada nggak efeknya? Terus apa hubungan masing-masing dari itu? Mengapa harus disambung sedemikian rupa seperti itu? Kenapa nggak terpisah masing-masing gitu aja? Kalau ada hubungannya bisa disampaikan hubungannya. Terus yang terakhir kali, mungkin buat semuanya, saya ingin minta contoh dari setiap kegiatan yang orientasi pelayanan yang saudara ketahui contohnya seperti apa, yang udah saudara kerjakan di GAW gitu. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Pak Der dan Pak Andi atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Der untuk akuntabel sama loyalitas ya Pak. Nah kalau untuk saya sendiri, untuk akuntabel yaitu ketika saya ketika ada orang yang meminta data kepada GAW, nah di situ saya harus memberikan juga kan datanya. Nah di situ untuk memberikan data itu kita kan harus bertanggung jawab memberikan apakah data yang kita berikan itu memang benar-benar termasuk implementasi dari data yang ada di sini gitu Pak. Nah untuk loyalitasnya mungkin untuk loyalitasnya yaitu karena data yang diminta itu atas nama GAW, saya sebagai pegawai di sini harusnya menjaga nama baik dari GAW tersebut. Jadi harus memberikan data yang sebenar-benarnya kepada pihak yang meminta data. Itu dari saya. Terima kasih. Mohon izin Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Pak Dar terlebih dahulu. Mungkin ada hubungannya dengan Tia ketika akuntabel dan loyal. Jadi ketika akuntabel menurut saya ketika ada orang meminta data, mungkin kalau kita bisa bilang karena kita stasiun kelas 1, jika misalnya ada data yang kosong, kemudian ketika ada orang meminta data, jadi kita harus memberikan data itu yang benar adanya walaupun itu ada yang kosong. Jadi nggak perlu diubah-ubah, kayak misal ditambah datanya supaya penuh karena kita takutnya malu, mungkin karena kelas 1 jadi kayak masa kelas 1 datanya kosong, dikira gitu mungkin sama pengguna. Jadi kita harus benar-benar akuntabel data yang ada itu yang kita berikan. Kemudian untuk terkait dengan loyal, di sini kita harus melakukan evaluasi ketika kita sudah memberikan data. Kita harus mengetahui kekurangan ketika kita memberikan pelayanan itu apa. Jadi kita bisa terus berinovasi, terus melakukan perbaikan dan pengembangan kinerja sebagai wujud loyalitas kita terhadap pengguna. Segitu. Terima kasih Pak. Mungkin saya lengkapi sedikit ya terhadap loyalitas. Kalau contohnya tadi Tia ada Ardi itu tentang pelayanan data ya. Contohnya gini,
kan untuk user ini ada permintaan data ke kita itu kan ada syarat-syaratnya ya, ada syarat-syaratnya. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi, salah satunya mungkin contohnya apa ya, surat permintaan data, terus SPT atau surat tugas yang bersangkutan datang ke kita. Nah, misalnya ini berkaitan dengan loyal tadi, misalnya salah satu syarat utama itu tidak mereka penuhi, nah teman-teman akan memproses permintaan mereka atau tidak? Ini loyal, berkaitan dengan loyal. Izin Pak, kalau untuk menurut saya karena ada syarat-syarat meminta data, nah itu harus terpenuhi. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, untuk saya pribadi, bukan saya pribadi, untuk karena itu sudah peraturan di sini, jadi kalau menurut saya tidak diberikan Pak, karena itu juga termasuk bentuk loyal kepada stasiun, karena tidak mungkin kami menjelaskan dengan oh ini persyaratannya kurang, menjelaskan kepada user jika harus melengkapi beberapa persyaratan yang harus dipenuhi gitu Pak. Benar, saya sepakat dengan itu. Nah, bagaimana agak gini, misalnya persyaratan ini bisa mereka lengkapi dalam beberapa jam ke depan. Nah, sementara mereka menunggu, data ini kita proses atau tidak gitu. Selama mereka bisa memenuhi persyaratan itu, datanya tetap diproses, tapi belum diberikan Pak. Oke, siap. Oke, selanjutnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Darmadi tadi terkait akuntabel dan loyalitas. Jadi menurut saya akuntabel itu harus bisa menjaga integritas dan harus meningkatkan kejujuran, sehingga data-data yang kita olah itu harus benar-benar data yang kita peroleh tanpa dirubah-rubah. Apapun ada kendala, kalaupun dalam proses perolehan data itu ada kendala, ya tetap kita harus cantumkan bahwa data itu kosong karena ada kendala atau ada gangguan lainnya. Dan bila ada pelayanan data, itu misalkan orangnya mengeluh karena datanya kosong, mungkin kita akan jelaskan secara persuasif kalau pada saat pengambilan data itu memang ada kendala pada alatnya dan diperlukan perbaikan. Untuk loyalitas, menurut saya loyalitas itu kita harus setia melakukan sesuatu terhadap lingkungan GAW Bukit Ketotabang ini, mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan tanpa ada rasa beban. Sekian dari saya, Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Dar, yaitu tentang penerapan akuntabel, yaitu kalau menurut saya di bidang pekerjaan saya di TU itu gimana kita untuk bertanggung jawab dalam aspek keuangan. Kalau saya mengerjakan keuangan, harus bertanggung jawab dan menerapkan nilai melaksanakan tugas dengan jujur, cermat dan juga disiplin. Bukan hanya di bidang keuangan saja, mungkin juga di bidang keuangan kita harus memiliki kewajiban untuk memiliki tanggung jawab dan bekerja secara jujur. Dan selanjutnya yaitu untuk loyalitas. Mungkin ASN yang loyal itu kita harus selalu berkomitmen dan berkontribusi dan juga selalu menjaga rahasia apapun bidang pekerjaan yang kita lakukan. Mungkin sekian dari saya. Baik teman-teman, mohon maaf ya jika pertanyaan saya memusingkan. Sebenarnya gini,
Yang saya harapkan tuh hanya praktik di lapangan sebenarnya ya. Mungkin bisa dikaitkan dengan bidang tugas. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, teman-teman keberatan nggak jika di luar jam kerja dihubungi untuk menyelesaikan pekerjaan? Yakin? Yakin. Nah, sebagai gambarannya, kalau di pusat itu ya, di pusat seperti di bagian-bagian tertentu itu ya, mereka punya SOP itu sendiri. HP itu hanya berjarak 1,5 meter dari posisi dia berada. Itu ada SOP kayak gitu. Itu termasuk loyalitas kan gitu. Ya, karena masing-masing teman tuh nanti pun ke depannya akan pasti mendapat posisi ya dibilang gimana ya? Posisi yang sangat direpotkan, posisi yang cukup strategis untuk mendukung misi dan tujuan organisasi gitu kan. Jadi di beberapa bagian di pusat itu punya SOP kayak gitu. Jadi contohnya handphone ini memang pribadi kan, ini milik pribadi tapi malah diatur gitu kan gitu. Itu salah satu bentuk dari loyalitas. Jadi maksud saya itu ini hanya gambaran karena teman-teman masa dinasnya cukup dan nanti juga tidak akan selalu berkarir di GAW sendiri, bisa jadi nanti di kantor pusat atau di unit kerja lainnya. Hanya ini gambaran dari saya saja gitu. Mungkin sekian, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Mohon izin Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Andi. Yang pertama adalah tujuan utama dari berakhlak itu apa? Jadi sesuai instruksi dari Bapak Presiden Joko Widodo, berakhlak itu merupakan panduan perilaku bagi ASN, di mana nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional di lingkungan UPT atau NIS, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kalau dari kegiatan pelayanan yang telah dilakukan di GAW, mungkin yang setahu saya yang pernah dilakukan itu ada pelayanan data terutama tentang kualitas udara, di mana ada aerosol, ada ozon, karbon dioksida, SO2. Kalau tidak salah waktu itu saya pernah meminta data SO2 ke stasiun waktu masih di kampus buat penelitian. Kemudian ada pelayanan data gas rumah kaca, meteorologi, kemudian ada perakiraan gas rumah kaca juga, ada hotspot juga. Gitu Pak. Izin Pak, mungkin saya menambahkan dari jawaban dari Ardi. Apakah bisa salah satu ada yang dianggap penting untuk core value yang dari Minta contohnya aja, mengidentifikasi. Baiklah, mungkin untuk contoh, menurut saya mungkin kita bisa meminta kritik dan saran baik secara langsung, secara lisan ataupun dengan tulisan melalui kotak saran, dan juga kita langsung menindaklanjuti kritik dan saran tersebut. Izin Pak mungkin menambahkan, untuk yang perwujudan yang pertama itu kan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Nah mungkin dari kami kan dari stasiun ini sudah dilaksanakan yang kayak ya kuesioner Pak. Mungkin itu bisa salah satu perwujudannya. Terus yang kedua, yang 1 sama 2 itu mungkin sama. Terus yang ketiga itu melayani masyarakat sesuai tupoksi. Nah kalau dari stasiun GAW kan secara tupoksi kita memberikan informasi mengenai kualitas udara. Nah selama ini kita juga sudah menyebarkan infografis tentang PM10, PM2,5. Nah itu mungkin juga sudah perwujudan dari stasiun GAW. Kemudian menyediakan informasi yang aktual dan akurat. Nah itu juga mungkin sama dengan melayani masyarakat sesuai tupoksi, yaitu dari stasiun menyediakan informasi yang aktual dan akurat mengenai kualitas udara. Itu mungkin dari kami itu Pak.
berkesinambungan. Ya Pak, kalau dari kami mungkin salah satu yang dianggap penting mungkin tidak bisa, maksudnya semuanya itu penting Pak, karena ketujuh sikap itu harus setidaknya harus dilakukan karena saling berkesinambungan gitu Pak. Jadi harus semuanya sebisa mungkin harus dilakukan agar menjadi ASN yang berakhlak. Berikutnya tadi disampaikan ada semacam lingkar hubungannya apa tuh masing-masing itu, apa efeknya mungkin? Kami itu harus berurutan Pak, karena yang pasti kita harus menentukan tujuan dulu sebelum kita bertindak gitu. Jadi harus pertama kita menentukan tujuan, kemudian merencanakan untuk mencapai tujuan tersebut itu seperti apa. Nah setelah direncanakan kita baru mengimplementasikan dari apa yang sudah kita rencanakan agar tujuannya itu tercapai. Nah pasti ketika kita mengimplementasikan itu harus ada laporan yang secara tertulis maupun tidak agar bisa dievaluasi untuk kedepannya gitu Pak. Apa ada pertanyaan lagi? Baik. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya dalam kegiatan presentasi sosialisasi core value ASN berakhlak. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.